Bapak Ibu sekalian, saya mohon dengarkan ini baik-baik dan stop memvonis diri sendiri bahwa lutut yang berbunyi crack itu tandanya tulang Anda sudah hancur atau pelumasnya habis total. Karena pemikiran keliru seperti itulah yang justru membuat mental Anda jatuh bahkan sebelum diperiksa secara medis. Selama 25 tahun saya mendedikasikan diri menangani keluhan lansia, saya melihat terlalu banyak dari Anda yang ketakutan berlebihan dan membatasi gerak hanya karena suara sendi ini. Padahal kenyataannya, kondisi tersebut tidak selalu menakutkan seperti yang Anda bayangkan. Ingatlah satu prinsip penting ini. Menjadi tua itu adalah sebuah kepastian takdir yang akan kita alami. Namun, menjalani masa tua dengan rasa sakit, ketakutan, dan keterbatasan gerak adalah pilihan yang sebenarnya masih sangat bisa kita hindari jika kita mengerti cara merawat tubuh dengan benar sejak sekarang. Kesehatan di usia senja adalah investasi paling mahal dan berharga yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang pensiun atau tabungan sebanyak apapun. Bayangkan nikmatnya bisa berjalan kaki santai di pagi hari tanpa rasa nyeri, bisa beribadah dengan gerakan yang sempurna, atau sekadar bermain dan menggendong cucu tanpa harus memegangi lutut sambil meringis kesakitan. Itulah kekayaan sejati yang harus kita perjuangkan dan pertahankan mati-matian mulai hari ini. Jangan biarkan ketidaktahuan membuat kita pasrah menerima rasa sakit sebagai nasib orang tua. Karena tubuh kita ini dirancang oleh Yang Maha Kuasa dengan luar biasa tangguh dan memiliki kemampuan pemulihan yang baik jika dirawat dengan ilmunya. Saya berdiri di sini bukan hanya untuk memberi teori kosong, tapi untuk memandu Bapak dan Ibu agar bisa kembali percaya diri dengan kekuatan kakinya sendiri. Sebelum saya bongkar rahasia medisnya dan menjelaskan secara gamblang apa yang sebenarnya terjadi di dalam lutut Anda, agar Anda tidak lagi cemas, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua yang sudah meluangkan waktu berharga untuk belajar sehat bersama saya hari ini. Coba tuliskan di kolom komentar sekarang juga, dari kota mana Bapak dan Ibu menonton video ini? Saya ingin tahu seberapa jauh semangat sehat ini menyebar di seluruh Indonesia, dan saya ingin mendoakan kesehatan serta kekuatan lutut bagi Anda semua dimanapun berada. Mari kita mulai pembahasan penting ini. Pastikan Anda menyimak sampai tuntas, karena informasi ini bisa jadi adalah jawaban atas kekhawatiran yang selama ini menghantui hari-hari Anda. Mari kita luruskan mitos yang selama ini menghantui pikiran Bapak dan Ibu sekalian mengenai suara krek pada lutut yang sering kali dianggap sebagai tanda kekeringan oli sendi. Secara ilmiah, fenomena suara ini sebenarnya bukanlah gesekan antar tulang yang mengerikan seperti yang Anda bayangkan, melainkan sebuah proses alami yang terjadi di dalam cairan pelumas sendi kita. Di dalam cairan tersebut, terdapat gelembung-gelembung udara kecil yang terdiri dari gas nitrogen, dan ketika Bapak Ibu menggerakkan lutut, terjadi perubahan tekanan yang tiba-tiba, sehingga gelembung tersebut pecah atau terlepas dan menimbulkan suara letupan. Bayangkan ini seperti suara saat kita meremas plastik pelindung gelembung atau menarik jari tangan hingga berbunyi. Itu adalah pelepasan tekanan gas, bukan tanda kerusakan struktur tulang Anda. Penting bagi Bapak dan Ibu untuk memahami bahwa selama suara krek tersebut muncul tanpa disertai rasa nyeri yang menusuk, tanpa adanya pembengkakan, dan tidak menghambat ruang gerak Anda, maka kondisi itu adalah hal yang sangat normal dan wajar terjadi pada tubuh manusia. Tubuh kita memiliki mekanisme perlindungan yang luar biasa, dan suara tersebut hanyalah sinyal mekanis dari perpindahan gas atau pergerakan otot serta tendon yang melewati tonjolan tulang. Jadi, saya minta Bapak dan Ibu jangan terburu-buru panik atau langsung merasa perlu mengonsumsi berbagai macam obat kimia hanya karena mendengar suara dari lutut saat berdiri dari kursi atau saat menaiki tangga rumah, karena kepanikan yang berlebihan justru akan memicu ketegangan otot yang tidak perlu. Oleh karena itu, mari kita ubah fokus perhatian kita dari sekadar mendengarkan bunyi menjadi merasakan fungsi pergerakan yang sebenarnya. Selama Bapak dan Ibu masih bisa berjalan dengan stabil dan melakukan aktivitas harian tanpa rasa sakit yang mengganggu, berarti sistem pelumasan di dalam sendi Anda masih bekerja dengan baik sesuai kapasitasnya. Penjelasan ini saya sampaikan agar Bapak dan Ibu memiliki ketenangan batin dalam menjalani masa tua, karena pikiran yang tenang adalah langkah awal dari penyembuhan. Dengan memahami bahwa itu hanyalah pelepasan gas nitrogen yang tidak berbahaya, Anda tidak akan lagi ragu untuk tetap aktif bergerak. Karena justru dengan terus bergeraklah, cairan pelumas sendi akan terdistribusi dengan merata dan menjaga lutut Anda tetap sehat.
Walaupun tadi saya katakan bunyi krek itu wajar, Bapak dan Ibu harus tetap waspada, karena ada satu garis batas tegas yang membedakan antara bunyi sendi yang sehat dengan jeritan minta tolong dari lutut Anda. Tanda bahaya yang tidak boleh Anda abaikan sedikit pun adalah ketika bunyi tersebut datang bersamaan dengan rasa nyeri yang tajam, nyilu yang menusuk sampai ke tulang, atau sensasi kasar seperti ada pasir yang menggerus di dalam lutut setiap kali digerakkan. Jika bunyi krek itu membuat wajah Anda meringis menahan sakit atau memaksa langkah Anda menjadi pincang seketika, maka itu bukan lagi sekedar gelembung udara yang pecah, melainkan sinyal keras dari tubuh bahwa ada gesekan tidak wajar yang sedang melukai struktur dalam sendi. Dan ini membutuhkan perhatian serius, bukan sekedar minyak gosok. Perhatikan juga perubahan fisik yang tampak mata pada area lutut, karena tubuh kita tidak pernah berbohong dalam memberikan sinyal peradangan yang sedang terjadi di dalamnya. Jika setelah berbunyi lutut tersebut terasa hangat saat disentuh dengan punggung tangan, terlihat agak membengkak kemerahan, atau ukurannya menjadi lebih besar dibandingkan lutut sebelahnya, dan terasa kaku luar biasa, terutama saat Bapak Ibu baru bangun tidur di pagi hari atau setelah duduk lama, maka ini adalah lampu merah bagi kesehatan sendi Anda. Kondisi ini menunjukkan secara nyata bahwa bantalan tulang rawan yang seharusnya licin, tebal dan mulus sebagai peredam kejut, kini sudah mulai menipis, permukaannya menjadi kasar atau bahkan rusak, sehingga memicu reaksi peradangan aktif yang kita kenal sebagai pengapuran sendi atau osteoartritis. Saya tegaskan kepada Bapak dan Ibu, jangan pernah menganggap remeh kombinasi maut antara bunyi, nyeri, dan bengkak ini sebagai penyakit orang tua biasa yang harus dimaklumi tanpa tindakan perbaikan apapun. Ini adalah masa kritis di mana jika Anda membiarkannya tanpa penanganan yang tepat atau malah memijatnya dengan keras secara sembarangan, kerusakan bantalan sendi akan semakin parah hingga tulang bisa beradu langsung dengan tulang yang menyebabkan kerusakan permanen dan kelumpuhan aktivitas. Namun, jangan putus asa dulu. Mendeteksi gejala ini sejak dini adalah kunci kemenangan kita. Karena dengan menyadari bahwa ini adalah radang, kita bisa merubah strategi perawatan dari sekedar mendiamkan menjadi langkah pemulihan aktif yang tepat sasaran agar kerusakan tidak semakin meluas dan Bapak Ibu tetap bisa berdiri tegak tanpa rasa sakit. Seringkali saya merasa prihatin melihat Bapak dan Ibu yang begitu gigih memburu berbagai macam suplemen penguat tulang berharga mahal atau susu kalsium tinggi begitu lutut mulai terasa tidak nyaman. Padahal tanpa sadar, Anda sedang menembak sasaran yang salah. Kita terlalu sibuk menyalahkan tulang yang dianggap keropos atau sendi yang dianggap aus, sementara musuh dalam selimut yang sebenarnya justru terabaikan selama bertahun-tahun, yaitu hilangnya kekuatan otot penyangga tubuh Anda. Tulang dan sendi lutut itu ibarat engsel pintu. Sekuat apapun engselnya, jika kayu kusen atau tembok yang memegangnya rapuh, maka engsel itu pasti akan goyah dan rusak karena menahan beban yang tidak sanggup ia pikul. Jadi, berhenti sejenak menyalahkan tulang Anda, dan mulailah meraba paha Anda sendiri. Apakah ototnya masih kencang dan padat, ataukah sudah mulai mengecil dan lembek? Biang kerok sesungguhnya yang sering luput dari perhatian kita adalah kelemahan pada otot paha depan, atau yang kami sebut sebagai quadriceps. Otot besar di paha depan ini memiliki tugas mulia sebagai shock breaker, atau sistem suspensi alami bagi tubuh manusia, yang berfungsi menahan guncangan dan beban berat badan setiap kali kaki Anda menapak ke tanah, saat berjalan, berdiri, atau naik tangga. Ketika otot paha ini lemah dan tidak bertenaga, ia gagal menjalankan fungsinya untuk mengerem beban, sehingga seluruh berat tubuh Anda akan menghantam langsung ke sendi lutut tanpa ada yang menahan. Akibatnya, bantalan sendi yang seharusnya terlindungi malah menjadi tumpuan utama yang digencet terus-menerus setiap detik Anda bergerak, dan inilah yang memicu rasa nyeri habat meski struktur tulang Anda sebenarnya masih cukup baik. Masalah ini menjadi semakin krusial karena seiring bertambahnya usia, secara alami tubuh kita akan mengalami penurunan massa otot atau penyusutan daging jika tidak sengaja dilatih. Tanpa otot paha yang kuat dan kokoh, lutut Anda dipaksa bekerja sendirian menopang berat badan seumur hidup. Sebuah tugas berat yang seharusnya dibagi bersama otot. Oleh karena itu, strategi penyembuhan lutut yang paling cerdas dan efektif bukanlah dengan terus-menerus meminum obat pereda nyeri yang hanya mematikan alarm sakit sementara, melainkan dengan membangun kembali kekuatan benteng pertahanan di paha Anda. Jika Bapak dan Ibu berhasil menguatkan kembali otot paha ini, niscaya beban di lutut akan berkurang drastis, dan rasa sakit itu akan hilang dengan sendirinya,
karena sendi Anda kembali memiliki pelindung yang tangguh. Bapak Ibu, sekarang saatnya kita bicara dari hati ke hati, karena saya ingin mendengar langsung apa yang tubuh Anda rasakan secara jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi. Saya tahu persis rasanya memendam keluhan sendirian, jadi coba jawab pertanyaan saya ini. Apakah setiap bangun tidur di pagi hari, lutut Anda terasa kaku seperti engsel berkarat yang sulit diluruskan? Atau apakah setiap kali melihat anak tangga di depan mata, nyali Anda langsung ciut karena membayangkan rasa nyeri yang menyiksa saat harus menapak naik? Jika itu yang Anda alami, saya mohon tuliskan keluhan spesifik tersebut di kolom komentar sekarang juga. Ceritakan pada saya bagian mana yang paling sakit dan kapan rasa sakit itu muncul, agar saya bisa memahami penderitaan Anda tidak hanya sebagai pasien, tetapi sebagai sahabat yang sedang berjuang mencari kesembuhan. Setiap keluhan yang Bapak Ibu tuliskan bukan sekedar angin lalu bagi saya, melainkan data berharga yang akan saya baca satu persatu untuk memetakan masalah kesehatan apa yang paling banyak diderita oleh teman-teman lansia di Indonesia saat ini. Dengan menuliskan komentar, Bapak Ibu sebenarnya sedang membantu saya untuk merancang materi video-video berikutnya agar lebih tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan Anda, bukan sekedar teori medis yang melangit tapi tidak membumi. Jangan malu untuk curhat mengenai kondisi lutut, pinggang, atau sendi lainnya, karena kolom komentar di bawah ini adalah ruang konsultasi terbuka kita bersama, di mana kita saling menguatkan dan berbagi solusi nyata, bukan tempat untuk saling menghakimi kelemahan fisik akibat usia. Dan satu permohonan saya yang paling penting, tolong jangan beranjak dulu atau menutup video ini di tengah jalan, karena informasi terbaik justru saya simpan untuk bagian akhir nanti. Sebentar lagi, tepatnya di poin ke-9, saya akan membagikan satu rahasia gerakan terapi yang sangat sederhana, gratis, dan sering diremehkan orang. Padahal gerakan inilah kunci emas yang paling ampuh untuk menyelamatkan lutut Anda dari operasi tanpa perlu menelan obat kimia sedikit pun. Bertahanlah sebentar lagi menonton video ini, karena saya tidak ingin Bapak dan Ibu melewatkan solusi praktis yang bisa mengubah hidup Anda menjadi jauh lebih nyaman dan mandiri mulai hari ini juga. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan sebuah prinsip emas dalam dunia medis yang disebut motion is lotion, atau sederhananya, gerak adalah pelumas bagi sendi Anda. Banyak dari kita yang terjebak dalam logika terbalik. Saat lutut terasa nyeri atau berbunyi, insting pertama kita pasti ingin mendiamkannya total atau berbaring seharian di kasur dengan harapan akan sembuh sendiri. Padahal, saya katakan dengan tegas bahwa strategi diam total itu justru adalah hukuman mati bagi sendi lutut Anda. Karena sendi lutut adalah bagian tubuh yang sangat unik dan berbeda dari organ lain. Sebab, ia tidak memiliki pembuluh darah langsung yang mengantarkan makanan. Satu-satunya cara lutut Anda mendapatkan nutrisi dan oksigen adalah melalui cairan kental bernama cairan sinovial. Dan cairan ini tidak akan pernah bisa masuk membasahi celah-celah sendi jika Anda hanya diam mematung tanpa aktivitas. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, bantalan sendi lutut itu persis seperti sebuah spons cuci piring yang tebal. Jika spons itu hanya diletakkan begitu saja di dalam mangkuk berisi air tanpa disentuh, air hanya akan membasahi permukaannya saja dan bagian dalamnya tetap kering kerontang. Namun ketika Anda menekan-nekan spons tersebut berulang kali, barulah air akan terserap masuk hingga ke pori-pori terdalam dan membuatnya basah sempurna. Begitulah persisnya cara kerja lutut Anda. Setiap langkah kaki yang Anda ayunkan saat berjalan santai atau bergerak ringan, menciptakan tekanan alami yang memompa cairan pelumas masuk ke dalam tulang rawan, melicinkan pergerakan, dan membuang sisa-sisa kotoran metabolisme yang menyebabkan radang, sehingga bergerak itu sejatinya adalah proses memberi makan sendi yang sedang kelaparan. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengubah pola pikir mulai hari ini. Musuh terbesar bagi penderita sakit lutut bukanlah tangga atau jalanan, melainkan kasur dan kursi malas yang membuat Anda tidak bergerak dalam waktu lama. Jika Anda takut sakit lalu memilih untuk berhenti total beraktivitas, sendi Anda justru akan semakin kering, kaku, dan akhirnya berkarat sehingga rasa sakitnya akan berlipat ganda di kemudian hari. Tidak perlu lari maraton atau olahraga berat. Cukup dengan rutin berjalan kaki ringan di sekitar rumah atau melakukan senam sendi sederhana, Anda sudah memberikan obat pelumas terbaik yang paling alami untuk memperpanjang usia pakai lutut Anda dan menjauhkannya dari resiko kekakuan permanen.
Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat mengerti bahwa ketakutan terbesar saat lutut sedang sakit adalah rasa trauma untuk menggerakkannya. Namun, saya punya kabar gembira bahwa ada satu jenis latihan aman yang dirancang khusus untuk kondisi darurat seperti ini. Latihan ini saya sebut sebagai quad set. Sebuah teknik cerdas di mana kita bisa memperkuat otot paha depan tanpa perlu menggerakkan sendi lutut sama sekali, sehingga tidak akan ada gesekan yang memicu rasa nyeri. Ini adalah langkah pertama yang paling krusial bagi Bapak dan Ibu yang lututnya sedang bengkak atau meradang, karena kita akan membangunkan kembali otot paha yang sudah lama tidur dan melemah tanpa harus memaksa sendi bekerja keras menahan beban tubuh, ibarat memanaskan mesin mobil di garasi tanpa perlu menjalankannya ke jalan raya yang macet. Mari kita praktikkan bersama sekarang juga, karena caranya sangat sederhana dan bisa dilakukan bahkan sambil menonton televisi di atas kasur atau di lantai yang datar. Ambil sebuah handuk kecil atau kain tebal, lalu gulung menjadi bantalan padat dan letakkan tepat di bawah lekukan lutut kaki Anda yang sakit saat posisi duduk selonjor lurus. Tugas Bapak dan Ibu hanyalah menekan gulungan handuk tersebut ke bawah sekuat tenaga menggunakan bagian belakang lutut, sampai Anda merasakan otot paha bagian depan menjadi keras dan kencang seperti batu. Tahan tekanan tersebut selama 5 hitungan penuh. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu lepaskan perlahan dan biarkan otot rileks kembali. Rasakan perbedaan sensasi antara saat otot bekerja dan saat istirahat. Lakukan ritual sederhana ini sebanyak 10 kali pengulangan setiap pagi bangun tidur dan 10 kali lagi sebelum tidur malam. Jadikan ini sebagai obat wajib harian Anda selain resep dokter. Walaupun gerakan ini terlihat sepele dan tidak membuang keringat, jangan sekali-kali meremehkan dampaknya. Karena inilah fondasi utama yang akan menentukan seberapa cepat Anda bisa kembali berjalan normal. Dengan rutin melakukan tekanan ini, Bapak dan Ibu sedang melatih otak untuk kembali memerintah otot paha agar bekerja maksimal menjaga kestabilan tempurung lutut. Sehingga ketika nanti Anda berdiri, otot paha Anda sudah siap menjadi tameng yang kokoh untuk melindungi sendi dari benturan beban tubuh. Bapak Ibu, setelah Anda mahir melakukan latihan dasar menekan handuk tadi, sekarang mari kita tingkatkan levelnya sedikit untuk benar-benar menguji dan membangun kekuatan otot paha Anda dengan cara melawan gaya gravitasi bumi secara langsung. Latihan kedua ini saya sebut sebagai angkat kaki lurus, sebuah gerakan sederhana yang menjadi standar emas terapi fisik di seluruh dunia untuk memulihkan pasien pasca cedera lutut agar bisa kembali berjalan dengan gagah tanpa pincang. Posisi awalnya masih sama, Anda tetap berbaring telentang nyaman di tempat tidur atau matras yang datar. Namun kali ini ada satu aturan wajib. Tekuklah satu kaki yang sehat hingga telapak kakinya menapak kuat di alas. Sementara kaki yang bermasalah, biarkan lurus memanjang. Posisi menekuk satu kaki ini bukan gaya-gayaan, melainkan teknik pengaman vital untuk menjaga tulang punggung bagian bawah Anda tetap rata dan tidak cedera saat latihan berlangsung. Sekarang, fokuskan seluruh pikiran Anda pada paha kaki yang lurus. Kencangkan otot pahanya terlebih dahulu sekeras mungkin. Lalu angkat kaki tersebut pelan-pelan ke udara hingga setinggi lutut sebelah yang sedang ditekuk. Ingat, kuncinya adalah pelan dan terkontrol. Jangan diayunkan atau disentakkan. Rahasia keberhasilan gerakan ini bukan terletak pada seberapa tinggi Anda bisa mengangkat kaki, melainkan pada seberapa lurus lutut Anda terkunci saat kaki sedang melayang di udara. Tahan posisi menggantung tersebut selama 3 detik penuh, sampai paha depan Anda terasa panas, pedas, atau bahkan bergetar hebat. Jangan panik jika kaki gemetar. Itu justru kabar baik yang menandakan bahwa serat-serat otot paha yang selama ini tidur dan melemah sedang dibangunkan paksa untuk kembali bekerja keras melindungi sendi lutut Anda. Setelah 3 detik ditahan di udara, turunkan kembali kaki Anda dengan gerakan yang sangat lambat, seperti sedang menaruh bayi yang tidur. Jangan pernah membiarkan kaki jatuh berdebum begitu saja, karena itu akan menghilangkan manfaat latihannya. Ulangi siklus angkat, tahan, dan turun ini sebanyak 10 kali dengan kualitas gerakan yang sempurna. Dan ingatlah bahwa rasa berat seolah ada batu bata di kaki Anda saat mengangkat itu adalah harga murah yang harus dibayar untuk mendapatkan lutut yang kokoh di masa depan. Jika Bapak dan Ibu disiplin melakukan ini setiap hari, otot paha Anda akan bertransformasi menjadi shock breaker alami yang kuat menyerupai baja, siap menahan guncangan tubuh saat berjalan, sehingga sendi lutut yang sakit tidak lagi menjadi tumpuan utama, dan Anda bisa kembali menaiki tangga dengan senyuman.
Bapak dan Ibu sekalian, percuma rasanya kita bersusah payah melatih otot paha setiap pagi dan sore jika di sela-sela aktivitas harian Anda masih terus melakukan dosa besar terhadap lutut Anda sendiri tanpa rasa bersalah sedikit pun. Saya harus sampaikan peringatan keras ini karena rasa sayang saya kepada kesehatan sendi Bapak dan Ibu. Tolong, mulai detik ini juga, berhentilah memaksakan diri untuk melakukan gerakan jongkok terlalu dalam atau deep squat atau duduk bersila berlama-lama di lantai yang keras, terutama saat lutut sedang dalam kondisi meradang atau nyeri. Kebiasaan budaya kita memang sering menuntut banyak aktivitas dilakukan di lantai. Namun Anda harus sadar bahwa bagi sendi lutut yang bantalannya sudah mulai menipis karena usia, memaksa menekuk lutut secara ekstrim seperti itu sama saja dengan menyiksa dan merobek sisa pertahanan sendi Anda dalam sekejap mata. Tahukah Anda apa yang sebenarnya terjadi di dalam tempurung lutut saat Anda nekat jongkok penuh untuk mencuci baju atau saat buang air di toilet jongkok? Secara hukum fisika tubuh, tekanan yang diterima oleh sendi lutut pada posisi menekuk tajam tersebut melonjak drastis hingga 7-8 kali lipat dari berat badan Anda sendiri. Bayangkan jika berat badan Anda 60 kg, maka saat posisi jongkok, lutut kecil Anda dipaksa menahan gempuran beban setara hampir setengah ton atau 480 kg. Tidak ada sendi manusia, sekuat apapun itu, yang sanggup bertahan selamanya jika terus-menerus dihantam beban seberat itu setiap hari. Dan inilah penyebab utama mengapa banyak lansia yang lututnya hancur bukan semata karena faktor usia, melainkan karena pemakaian yang salah kaprah dan kejam selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, solusi cerdasnya bukanlah melarang Anda untuk beraktivitas sama sekali, melainkan memodifikasi cara kerjanya agar lebih manusiawi dan ramah bagi struktur tubuh yang sudah menua. Mulailah bersahabat dengan perabotan yang mendukung. Gunakan kursi kecil, dingklik, saat harus mencuci atau memasak di dapur. Beralihlah menggunakan kloset duduk. Dan jika memungkinkan, jangan ragu untuk beribadah dengan bantuan kursi jika gerakan sujud sudah terasa sangat menyiksa. Karena Tuhan Maha memudahkan dan tidak menginginkan hambanya menderita kesakitan. Sayangi aset berharga Anda ini dengan berhenti menyiksanya. Mengubah kebiasaan lama memang terasa sulit dan aneh di awal. Tetapi percayalah, lutut Anda akan berterima kasih dengan memberikan kebebasan bergerak tanpa rasa nyeri hingga usia senja nanti. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, saya ingin menanamkan satu kebenaran pahit namun menyembuhkan. Di dunia medis ini, tidak ada satupun pil ajaib atau suntikan dewa yang bisa menggantikan kedisiplinan diri Anda sendiri dalam merawat tubuh. Dokter sehebat apapun hanya bisa menjadi penunjuk jalan dan pemberi bantuan sementara. Tetapi kesembuhan sejati sesungguhnya ada di tangan Anda. Di setiap keputusan kecil untuk mau bergerak melatih otot paha atau menahan diri untuk tidak jongkok sembarangan. Jangan gantungkan harapan masa tua Anda semata-mata pada obat pereda nyeri yang hanya membohongi syaraf sesaat. Mulailah berinvestasi pada usaha nyata yang keringatnya akan Anda nikmati dalam bentuk kebebasan bergerak tanpa tongkat di kemudian hari. Renungkanlah sejenak. Kedua lutut yang sedang Anda rasakan saat ini adalah tumpuan utama yang akan membawa jasad kita untuk bersujud menyembah Sang Pencipta dengan sempurna. Dan kaki inilah yang akan mengejar langkah kecil cucu-cucu kesayangan kita saat mereka berlarian tertawa di taman. Apakah kita rela kehilangan momen-momen emas yang tak ternilai harganya itu hanya karena kita malas meluangkan waktu 10 menit sehari untuk latihan penguatan otot? Rasa sakit memang tidak enak, tetapi ketergantungan pada orang lain di masa tua jauh lebih menyakitkan hati. Maka berjuanglah hari ini, lawan rasa malas itu, demi masa depan di mana Anda tetap bisa berdiri tegak, mandiri, dan menjadi lansia yang berdaya guna, bukan lansia yang hanya bisa berbaring tak berdaya. Maka dari itu, saya menantang Bapak dan Ibu untuk tidak hanya menjadikan video ini sebagai tontonan hiburan semata yang lewat begitu saja, tetapi jadikanlah ini titik balik perubahan hidup Anda mulai detik ini juga. Jangan menunggu besok atau lusa, segera ambil handuk kecil itu, berbaringlah, dan mulailah lakukan gerakan sederhana yang sudah saya ajarkan tadi dengan penuh keyakinan dan doa. Konsistensi adalah kunci dari segala keajaiban kesembuhan. Lakukan sedikit demi sedikit namun rutin setiap hari, dan niscaya Anda akan takjub melihat betapa luar biasanya tubuh Anda memulihkan dirinya sendiri. Saya Daru Harjanto, sahabat kesehatan Anda, undur diri. Dan sampai jumpa di video berikutnya dengan tips kesehatan lansia yang lebih bermanfaat. Salam sehat untuk masa tua yang bahagia, aktif, dan penuh berkah.